Halo, aku Ida. Aku bukan penulis yang terkenal. Aku bukan orang yang mempunyai banyak kosakata di dalam otak. Dan aku juga bukan Sana yang podcast atau karyanya bagus dan sudah dikenal banyak orang. Aku hanyalah orang biasa yang sedang mencoba bercerita. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Karena ini pertama kali. Teruntuk tahun 2020. Sedih, kecewa, marah, dan hancur. Kalau yang biasanya harus bangun pagi, mandi untuk berangkat ke sekolah, ketemu teman-teman, bercanda bareng, konser di kelas waktu jam kosong, ngeliatin doi. Sekarang semuanya udah beda. Saat pengumuman 1 minggu itu hadir, rasanya senang banget. Dalam hati, yes, akhirnya bisa santai-santai di rumah. Tapi, apa kenyataannya? Libur 1 minggu itu berubah menjadi berbulan-bulan. Selain gak bisa sekolah, kita juga gak bisa ngelakuin hal apa-apa. Karena ya harus di rumah aja. Padahal udah banyak banget yang mau digapai di tahun 2020 ini. Yang berharap semua bisa tercapai. Yang harapannya tahun 2020 adalah tahun yang baik. Tapi kenyataannya semua tertunda. Kenyataannya semua berbeda. Iya, harusnya saat ini kita sedang menggapainya. Atau mungkin kita udah berhasil dan bisa menikmati dari hasil yang udah kita dapetin. Banyak hal yang tidak diharapkan di tahun ini. Banyak orang kehilangan. Baik kehilangan keluarga, saudara, teman, sahabat, atau bahkan kekasih. Sedikit cerita tentang 2 tahun lalu, tentang kehilangan yang kini terjadi lagi. Aku dan dia. Kalau kata Sana, tidak aku sebut kita, karena ya aku dan dia belum jadi kita. Apa ya? Disebut hubungan, tapi nyatanya gak ada hubungan apa-apa. Semoga kalian paham. Setelah 1,5 tahun dekat, pada akhirnya semuanya udahan. Banyak banget momen-momen di dalam 1,5 tahun lebih itu. Pengen rasanya cerita banyak, tapi ya udahlah, biar semua itu disimpan. Udah lama gak ketemu, belum sempat ketemu semuanya udah udahan. Lah, maksudnya udah lama gak ketemu, belum sempat ketemu, semuanya udahan. Kalau selama ini aku suka ngomong gak jelas, itu tandanya aku kangen, pengen ketemu yang lama, tapi kan biar kangennya juga keobati. Tapi semuanya udah terlambat. Pada hari itu dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Tapi tunggu, mengakhiri? Bahkan kita saja belum sempat memulai. Sedih,
marah, kecewa. Semuanya seperti mimpi. Berlebihan memang. Tapi memang itu kenyataannya. Siapa sih yang mau kehilangan? Siapa sih yang gak sedih saat kehilangan seseorang yang udah dianggap kayak kalian tahu sendirilah ya. Seketika semua momen yang indah keingat. Waktu jam kosong, aku nyamperin ke meja kamu. Terus pas aku ngobrol sama teman aku, tiba-tiba tangan aku dielus. Bukan cuma satu kali kamu begitu. Waktu itu aku takut gelap. Waktu di bus, aku yang kedinginan, terus kamu yang pegang tangan aku. Saat aku memejamkan mata. Tapi asal kamu tahu, kalau sebenarnya aku gak tidur. Aku lagi ngontrol jantung aku yang lagi disko. Dan pas ada acara malam itu, aku ngajak kamu sama teman yang lain cari makan. Terus akhirnya udah kemalaman dan aku ditinggal sama teman-teman aku yang lain pulang. Terus akhirnya kamu sama teman-teman kamu yang nganterin aku pulang. Di situ aku berasa berharga banget. Maklum, selama ini aku gak pernah diperlakuin yang segitunya. Seolah tertampar oleh kenyataan, semua udah usai. Semua udah beda. Padahal aku masih pengen ngelakuin banyak hal sama dia. Masih pengen nemenin dia. Cobain filter baru di Instagram. Makan seblak bareng. Pengen maskeran bareng. Banyak deh pokoknya sampai gak bisa diungkapin satu-satu. Bahkan dulu dia udah pernah bilang katanya mau nonton. Tapi sampai sekarang, bahkan sampai semuanya usai pun, apa kenyataannya? Tapi gak apa-apa. Kata sana, yang intinya perkara happy ending atau sad ending itu, kita sendiri yang tentuin. Kejadian ini bakalan jadi happy ending kalau kita pelajari hikmah dari semuanya. Kita bisa ambil hal positifnya. Kita bisa lakuin lagi hal yang sempat tertunda. Kita bisa lakuin banyak hal yang baru. Ya, karena kita jadi lebih punya banyak waktu. Kalau kamu terus terpuruk, terus kecewa dalam masa itu, ya udah, kamu gak akan maju. Dan semua berakhir sad ending. Ini self reminder aja sih. Jadi ingat dia udah pernah bilang yang katanya susah dapetin aku. Yang dapat malah dilepas gitu aja. Kalau aku bisa muter waktu nih ya, bisa milih, aku bakalan milih kayak temen yang benar-benar temen aja gitu. Gak usah yang pakai ngelibatin perasaan. Ribet soalnya. Ini bakalan jadi pengalaman yang berarti banget sih. Pelajaran banget buat kedepannya. Makin dewasa, makin capek sih buat main-main. Kecuali buat orang-orang yang emang suka main-main. Yang udah kebal sakit hati. Bukan mati rasa, tapi sulit percaya. Makasih banyak udah bikin bahagia. Walaupun ya cuma sesaat. Dia baik. Aku harap aku dan dia bisa baik-baik aja. Kayak keputusan aku dan dia dulu. Waktu mutusin buat gak ada ikatan hubungan apapun. Tujuannya ya biar gak ada kata putus.
yang takutnya kalau putus terus musuhan. Tapi ternyata semua gak jauh beda konsekuensinya. Mau ada ikatan atau tidak. Karena ya semua berakhir canggung, kecewa, dan kesedihan. Aduh, ya udah mau gimana lagi. Kalau kata sana lagi nih ya, gak apa-apa, nanti juga sembuh sendiri. Semua pasti yang terbaik, percaya deh. Kalau kata Mbak Vidias, yang mengecewakan bukan respon dari seseorang atau apa yang mereka berikan, tapi ekspektasi yang terus dan selalu kita bangun saat berinteraksi dengan seseorang. Yang intinya, diri kita sendiri yang mengizinkan rasa kecewa itu datang. Aku yakin semua adalah perkara waktu. Ya, semua butuh waktu. Waktu untuk semuanya kembali seperti semula, dan waktu agar kondisi sulit ini cepat berakhir. Terima kasih untuk kamu dan tahun 2020.